Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita mulai. Karena sudah 4 menit ya. Ini sudah rekam juga. Silakan dikeluarkan kameranya. Terus masih makan. Nggak apa-apa, sambil makan. Biar sudah tahu kalian sambil makan, sambil ngeliatin ustazah, atau cuma ngeliatin makanannya doang. Oke. Waalaikumsalam. Silakan ditampilkan muka-mukanya kalian, nak. Karena kalaupun tidak menampilkan muka, itu pasti tetap ada kendala di jaringan. Keluarin, kalau nggak keluarin, anggap tidak masuk. Iya, Mas Almer? Kenapa apa namanya di pojok kiri atas layarku kok ada namanya record Iya, memang udah record, udah rekam. Dari pagi sudah rekam. Jadi nanti kalau sudah akan Ustazah upload di YouTube. Jadi nanti orang tua kalian bisa lihat, kalian bisa lihat lagi. Gitu. Oke, sekarang kita akan Gimana cara ngerekamnya? Hanya host yang bisa ngerekam. Yang bikin link yang bisa ngerekam. Jadi Ustazah. Yang lain nggak bisa. Kalian bisa lihat. Apa ya? Oke. Kita mulai matematika. Bahasa Indonesia lagi. Matematika, silakan dibuka buku matematikanya. Matematika atau IPA langsung? Matematika, matematika. IPA dulu baru matematika deh. IPA Us. Oke, IPA dulu baru matematika deh. Matematika. Ya, tetap ada matematika. Bentar. Matematika. IPA. Iya, nggak usah rame-rame. Tulis IPA. Hehehe. Matematika. Rame Ustazah kick out ya. 1, 2. Nah, gitu no anak pintar-pintar. Boleh kok. Rebutan. Nggak boleh rebutan, nah. Oke. Kalau IPA berarti kalian harus yang namanya mencatat. Sama aja tuh. Untuk mencatat. Matematika juga nyata. Matematika juga nyatet, iya sih. Oke, Ustazah akan catatan yang tadi diteruskan. Oke, judulnya adalah faktor. Udah kelihatan ya? Faktor yang mempengaruhi Matematika. manusia. Katanya IPA dulu deh. Habis ini MTK Taus. Iya dong. Ustazah. Kenapa, Nak? Apa yang belajar kelompoknya tuh Selasa lagi, Enggak, Nak. Untuk minggu kemarin saja belajar kelompok karena minggu ini kan udah pakai Zoom. Sudah direkam. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan kan bisa dilihat lagi catatannya, bisa dilihat lagi
eh, rekamannya di YouTube, jadi nggak akan ustazah ajari lagi. Karena kalau diedit satu lagi nggak efektif. Kenapa ustazah nggak efektif? Karena butuh waktu lebih banyak. Sedangkan ustazah juga butuh waktu untuk bentar lagi kalian rapotan. Ustazah juga lagi kuliah. Sabtu Minggu ustazah nggak punya waktu juga. Gitu, nah. Ya, maaf ya. Insya Allah kapan-kapan deh. Seminggu sekali lah kalau sudah lagi libur kuliah ya. Nanti kita cari waktunya. Ustazah, kan kalau upload YouTube itu butuh waktu, nggak Enggak. bisa langsung. Karena kalau Ya langsung sih. YouTube kan Tapi harus pakai data. oh iya, pakai data. Upload di YouTube kan kalian tinggal lihat. Yang upload kan ustazah bukan kalian. Paling yang lama ustazah. Oke, satu faktor visi. Matikan nah. Siapa itu yang pakai suara? Oke. Fokus di sini, jangan cat lagi. Udah yang. Caranya bikin backgroundnya gimana, Caranya bikin background cuma bisa di laptop. Kalau di HP nggak bisa. Ada settingan. kok, kalau biar wajahnya kelihatan gimana, Mas Langit ini kayaknya kendalanya di HP. Coba nanti Ustazah ini ya. Kamu screenshot layarnya waktu kamu masuk Zoom biar Ustazah bisa lihat. Oke, fokus di sini silakan dicatat. yang mempengaruhi. Oke. Ustazah singkat-singkat deh biar kalian nggak terlalu banyak. Faktor emosi. Oh iya, ngaruh banget loh. Kalian marah, kalian lagi nangis, kalian lagi sedih, kalian lagi capek, kalian lagi seneng. Itu paru-paru menghirup udaranya berbeda. Saat kamu marah, itu biasanya kamu akan lebih butuh udara lebih banyak sehingga paru-parumu tuh akan mengambil udara lebih banyak. Jadi biasanya ngos-ngosan, kamu habis nangis, kalau kamu marah itu biasanya paru-parunya tuh akan bekerja lebih cepat. Nah, kalau marah itu kan gitu kan, kayak orang gimana gitu kan, jadi pundaknya naik turun dan dadanya kembang kempis karena apa? Saat emosi, saat marah itu tuh nanti oksigen di otak tuh butuh lebih banyak asupan, sehingga paru-parumu itu butuh lebih sering menghirup. Pasti seperti itu. Kalau sedang biasa aja, sedang santai, biasanya tuh paru-parumu tidak akan menghirup lebih banyak, biasanya lebih santai, lebih rileks. Itu udara yang masuk tuh nggak terlalu banyak. Jadi paru-parumu tidak bekerja lebih cepat. Ya.
Ya. Faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia cuma dua. Faktor fisik dan faktor emosi. Faktor fisik itu apa? Jadi badanmu, nak. Jadi badanmu itu sangat menentukan saat kau bernafas. Jadi kayak umur, semakin tua umur itu semakin sedikit udara yang bisa dia ambil. Saat masih Di sini gerimis Us, hujannya Us. sama, usahanya juga gerimis di sini. Sama. Siangnya juga agak-agak hilang-hilang gitu. Kayak Apa? masih cerdas nggak Us? Kenapa, nak? Sore Us. Sore. Apa? Kayak sore ya, gelap ya. Iya, gelap di sini. Aku Iya, cuma sama. Cuma Aku mendung. enggak Us. Soalnya gelap. Iya, gelap aku banget. enggak. Oke, fokus silakan ditulis. Kembali ke pelajaran. Ya, kembali ke pelajaran. Sip, bagus. Lanjut. Oke. Jadi faktor fisik yang mempengaruhi pernafasan manusia tadi kan umur. Semakin tua itu semakin sedikit nih dia bisa bernapas. Biasanya agak sesek. Kemudian jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki itu frekuensi pernafasannya berbeda. Nah, kemampuan dia mengambil udara juga terbatas. Terus kalau nggak diamunasi nggak apa kan, Us? Tanya orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya mengizinkan, silakan. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, dia bisa langsung ke ustazah aja ya. Nanti WA ustazah. Oke, ya perempuan imunisasi ya. Jangan lupa dibalas. Yang laki-laki tidak di tahun ini belum. Kapan? 23 Oktober. Oke, hari Kamis. Oke, silakan fokus ke sini. Ustazah bahas. Bentar, aku mau tanya. Bahas tentang pelajaran, di luar pelajaran tidak dibahas di sini, oke? Sudah. Ya, Oke, bagus. Pintar. Terus Lanjut. kapan-kapan bahas IPA-nya. Terus kapan-kapan bahas IPA-nya Gunung Merapi terus. Gunung Merapi, belum ada materi kalian di sini. Ya udah deh kapan-kapan kalau sebentar lagi lah, insya Allah. Terus kalau imunisasinya itu gimana cara imunisasinya? Ini pelajaran atau imunisasi? Kembali ke pelajaran. Fokus pelajaran. Oke. Yang bahas imunisasi cukup satu orang yang Terus bahas. eksperimen selanjutnya apa Us? Nanti saudara akan lihat di sini ya. Kalau pernafasan sudah, kita ke pencernaan. Di pencernaan ada juga percobaannya. Oke? Wow. Jadi perempuan dan laki-laki itu berbeda, nak. Biasanya kalau laki-laki itu kan butuh fisik yang lebih kuat, energinya lebih banyak, sehingga dia akan bernafas lebih sering atau lebih banyak daripada wanita. Terus apalagi itu suhu tubuh. Kalau suhu tubuhmu lagi panas, kondisi badanmu lagi panas, kayak habis olahraga kan badannya panas. Nah, semakin suhu tubuhnya tinggi, itu berarti kita butuh energi lebih banyak. Jadi nafasnya lebih sering. Kayak kamu olahraga, badanmu kan jadi panas, otomatis nafasnya lebih banyak. Kalau kamu sakit pun, misalnya badanmu panas banget, biasanya kamu akan butuh lebih banyak oksigen, lebih banyak udara. Jadi kalau kamu lagi panas tinggi, biasanya kamu juga agak ngos-ngosan gitu kan. Nafasnya jadi kayak ngos-ngosan. Kenapa? Karena tubuhmu berusaha untuk mengambil oksigen lebih banyak daripada sebelumnya. Itu memang wajar. Lanjut, kemana nih? Di musim salju gimana bernafasnya itu? Siapa, nak? Kalau di musim salju itu gimana? Nah, kalau di musim salju, nah ini juga pengaruh nih. Lingkungan di luar itu juga mempengaruhi kita bernafas. Kenapa? Kalau suasana dingin, otomatis tubuhmu akan lebih dingin kan dari biasanya. Nah, itu nafas yang gunakan atau paru-paru yang bekerja itu lebih rendah, jadi lebih apa ya, nggak terlalu ngoyo gitu. Jadi nafasnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Makanya kalau orang yang di Eropa tuh kalau kalian lihat kalau main salju kan nafasnya tuh kayak cuma sekali tapi kelihatan banyak gitu kan yang dikeluarkan. Karena apa? Pada saat udara di paru-paru itu akan lebih lemah, lebih
sedikit dia untuk mengambil udara. Gitu. Karena kondisi udaranya kan juga dingin. Kenapa, Nak? Ustazah, kenapa orang yang pas bernafas di musim salju kok ngeluarin asap? Nah, itu Kayak asap kan? Nah, itu hubungannya sama udara sekitarnya. Nah, jadi saat mereka bernafas, itu kan udara di sekitarnya itu dingin sekali, lebih dingin daripada nafasnya dia. Sedangkan kalau kita kan pernah cerita, kalau di hidung itu ada namanya selaput lendir yang fungsinya adalah menghangatkan udara. Saat keluar udara yang hangat ketemu dengan udara di luar yang dingin, akhirnya mengembun, jadilah yang namanya uap. Saya pas di salju kedingin banget sampai nggak bisa gerak, itu pengaruh nggak sama nafas? Iya, pengaruh banget. Jadi nafasnya lebih sedikit, paru-parunya kerjanya lebih lambat. Ya, Mbak Alia? Apa kalau udara dingin itu kalau di paru-paru itu harus diangetin? Nah, kenapa Ustazah kok udara di dalam paru-paru itu harus diangetin? Kenapa perlu ya ini penghangat udara? Karena paru-paru itu kalau tidak dihangatkan, udara dingin yang masuk ke paru-paru itu akan timbul uap air. Jadi dia menguap. Akhirnya, karena di dalam tubuh, nggak cuman di paru-paru ya, di dalam tubuh kalian itu lebih hangat suhunya daripada di luar. Kenapa Ustazah? Karena tubuhmu itu bekerja di suhu hangat 35 derajat. Dia bisa bekerja di suhu hangat. Jadi seluruh tubuhmu ya, nggak cuma paru-paru, jantung dan lain-lain, dan pencernaanmu itu makanya kenapa jangan minum es sering-sering karena tubuhmu itu butuhnya yang hangat sebenarnya. Gitu. Berarti minum teh hangat gak apa-apa lah. Oh, boleh. Misalnya minumnya air. Aku setiap hari minum air putihnya air dingin. Kalau menggunakan air dingin, yang terjadi adalah tubuh akan bekerja lebih keras untuk menghangatkan apa yang masuk. Soalnya itu kalau air biasa kayak nggak terbiasa gitu. Nah, Aku dibiasakan. minumnya kayak minum air garam gitu loh, Us. Dibiasakan. Asinnya hambar gitu. Dibiasakan. Nah, itu nggak bagus untuk pencernaanmu. Nanti lambungmu, potonganmu itu nggak akan bisa mencerna dengan baik karena dia butuh energi untuk menghangatkan terlebih dahulu, untuk mengubah makanannya biar hangat. Dan itu nggak bagus. Kalau di salju saya makan kentang sambil minum hangat, bagus kan Uis? Ya, bagus. Karena itu membantu tubuh untuk lebih hangat ya. Oke, sudah mencatatnya sudah? Sudah. Oh, sudah, kita semua. Oke, sekarang Ustazah akan beralih ke matematika. Oke, tadi kan udah jelas. Tadi kan sudah dijelasin IPA-nya. Nah, tadi bentar. Tadi mana sih catatannya Ustazah? Catatan. Sudah ulangi lagi deh yang tadi. Oke. Jadi, kita ulangi dari awal. Proses pernafasan manusia itu jadi dua dibaginya. Pertama saat kamu mengambil nafas atau inspirasi, dan saat membuang nafas atau itu bukan eksplorasi ya, itu mesti artinya Ustazah itu selalu tidak bisa mengetik dengan benar. Ekspirasi itu nah ya, ini selalu deh. Oke. Proses mengambil udara namanya inspirasi. Jadi otot dadamu membesar, paru-paru mengembang, otot rusuknya naik ke atas, diafragmanya itu akan turun sama seperti kapan hari. Saat membuang nafas, silakan di-mute. Oke, saat membuang nafas yang terjadi adalah udara keluar dari paru-paru, paru-parunya mengempis, otot di tulang rusuk akan turun, kemudian dadanya mengecil. Otot diafragma yang awalnya turun ke bawah, dia akan kembali naik ke atas. Begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Jadi ada faktor fisik ya. Jadi tubuhmu itu mempengaruhi bagaimana kamu bernafas dan bagaimana udara masuk ke paru-paru. Yang pertama adalah faktor umur. Semakin tua, itu semakin susah paru-paru untuk menerima oksigen. Yang kedua adalah jenis kelamin. Karena laki-laki lebih banyak gerak, lebih aktif,
Dia butuh udara lebih banyak daripada perempuan. Kemudian suhu, suhu tubuh. Semakin panas tubuhnya, itu akan semakin banyak udara yang dibutuhkan. Mas Arya, silakan di-mute suaranya. Oke, kenapa Mbak? Dikirim ke WA. Ya, nanti kirim ke WA group. Oke. Umur, jenis kelamin sudah, suhu tubuh semakin panas semakin butuh udara. Posisi tubuh. Nah, posisi tubuh di sini adalah saat kamu berdiri, saat kamu duduk, itu ternyata sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya orang yang berdiri, duduk, berbaring, itu berbeda. Saat kita berdiri, itu ternyata kita butuh udara yang lebih tinggi. Kenapa? Karena saat kita berdiri, otomatis kan posisi paru-paru itu kan pas ya posisinya, sehingga udara masuknya ke dalam paru-paru itu optimal. Jadi semua bisa masuk udaranya. Sedangkan kalau berbaring, posisinya kan paru-paru itu akan menyempit. Karena apa? Karena posisinya tidur. Dia akan kena dengan organ yang lain seperti jantung gitu. Jadi saat dia bernafas, dia itu lebih sedikit yang masuk ke dalam paru-paru. Dia sehingga lebih ambil dikit oksigennya. Frekuensinya juga lebih sedikit. Saat kamu duduk itu juga lebih sedikit. Karena apa? Satu, lebih rileks. Terus yang kedua, paru-parunya juga kan kalau misalnya duduk gini kan paru-parunya posisinya kan mendatar ya. Kalau berdiri itu kan seperti pengembang gitu. Lanjut, apa ini pertanyaannya? Ya Allah, ini kenapa tak mau? Oke. Ada, silakan dibuka kameranya ya. Kalau nggak ikut imunisasi, izin orang tua dulu. Pas di salju kedinginan banget sampai nggak bisa gerak, itu pengaruh nggak sama nafas? Ya, bisa pengaruh. Karena paru-paru saat tidak bisa mengambil nafas dengan baik. Kalau kita tahan nafas, paru-paru berhenti bekerja. Tidak. Yang tahan nafas itu di hidung ya. Paru-paru tidak berhenti. Tapi kalau udara di dalam paru-paru, di alveolus sudah habis oksigennya, ya nanti bisa mati. Dia paru-parunya ya diem, nggak bekerja. Kalau kamu, makanya kan kalau kamu tahan napas sudah batasnya. Karena apa? Paru-paru juga punya kemampuan menyimpan, walaupun sedikit. Kalau di salju makan hitam boleh. Kenapa, Nak? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau mianya nggak ada gravitasi itu gimana? Kalau nggak ada gravitasi, otomatis paru-paru nggak bisa menghisap udara. Karena udara itu oksigennya rendah kalau di tempat yang tidak ada gravitasi. Oke, yang mana lagi? Selain itu kalau misalnya nggak ada gravitasi, posisi paru-paru juga bahaya. Makanya harus pakai baju khusus. Terus kenapa lama-kelamaan tidur kok makin pusing? Karena semakin banyak tidur, udara atau oksigen yang didapat sedikit. Karena paru-paru kan kayak mengecil gitu posisinya. Yang kedua, darah di tubuhmu, jantung itu mengirim darah itu nggak bagus. Karena saat tidur itu darah tidak optimal dikirim ke seluruh tubuh, akhirnya pusing, terutama di otak yang berpengaruh. Kenapa, Nak? Silakan di chat ya. Kalau renang itu, kalau muter-muter, kenapa kalau kita muter-muter bisa pusing, Renang muter-muter atau badannya yang muter-muter? Iya. Kalau seimbang. Nah ya, karena tidak seimbang, itu jawaban yang benar. Tubuhmu itu pasti mencari keseimbangan biar dia bisa tetap berdiri dengan tegak. Kalau nggak seimbang, yang terjadi adalah darah di jantung tuh nggak bisa masuk ke otak. Karena dia kan ke atas ya, di otak tuh kan di atas, jantung kan di bawah. Jantung harus memompa ke atas. Kalau misalnya nggak seimbang, otomatis jantung tidak bisa memompa dengan baik. Itu. Nah, kalau baju astronot ada gravitasi ya, ada settingan gravitasi dan ada oksigen di dalam. Kalau renang nafasnya lebih sering ya ya. Karena paru-parunya akan akan menyimpan oksigen nanti. Jadi harus nafas lebih. Mati suri itu apa ya?
Mati suri itu kondisi saat jantung yang pengaruh ya. Kalau mati suri, jantung berhenti berdetak sebentar. Itu bisa terjadi. Jadi kayak tidur jantungnya. Oke, lanjut apa, Nak? Kalau kebanyakan ngerokok itu jadinya apa, Us? Kalau kebanyakan merokok, paru-parunya akan pertama yang merokok ya. Tenggorokan kan kemarin juga bilang ada faring, ada laring. Di faring yang atas itu akan pengaruh. Jadi nanti biasanya ada bengkak di situ, ada luka di situ. Kemudian masuk lagi ke laring bagian tengah yang di sini, di leher kalian itu. Yang paling sering terjadi adalah kanker di sini. Karena apa? Racun di situ akan nempel di sini. Begitu nempel terus, ini racun itu bisa menyebabkan kanker. Karena apa? Ditolak sama tubuh. Masuk lagi ke dalam bronkus, itu juga bisa jadi radang. Di paru-paru dalam akan flek itu apa, Ustazah? Flek itu nempel racunnya di situ. Akhirnya mengganggu oksigen. Akhirnya nggak bisa mengambil oksigen dengan baik. Oke, Nak, kenapa? Di kamar mandi. Rokok itu bahan-bahannya apa aja, Us? Rokok itu bahan-bahannya macam-macam. Banyak macamnya. Dari ujung ke ujung sekecil itu tuh, ujung ke ujung tuh banyak isinya itu adalah racun semua. Kalau zaman dulu ada namanya tembakau, jadi tembakau yang dilinting, emang kayak rokok tapi rasanya lebih nggak enak. Tapi itu lebih sehat karena tembakau dibakar tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah rokoknya. Katanya itu rokok itu terbuat dari tanaman. Iya, dari tembakau. Dalamnya tembakau, tapi yang bikin racun itu luarnya ya. Kalau dalamnya tidak terlalu bagus. Terus kenapa di air cuma bisa dibuang angin, dari itu nggak bisa hidup udara? Kenapa dia air cuma bisa keluar? Nggak ngerti Ustazah sama pertanyaan ini Mas kayak ini. Rokok itu rasanya gimana? Ustazah, Us. Tahu. Tenggorokan bolong kalau rokok iya. Tapi manis nggak manis. Kenapa, Nak? Itu aku kan pernah lihat itu kotak rokok katanya itu nggak boleh dikonsumsi tapi kok masih dijual Nah ini sama seperti apa ya, rokok minuman keras itu masih dijual, tapi kenapa kok ada tulisannya nggak boleh dikonsumsi? Karena masih ada yang butuh kan, karena masih ada yang mau gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau, kalau ada yang mau ya tetap akan ada pabriknya. Gitu. Kenapa nggak dilarang aja Ustazah? Kalau dilarang nanti kasihan pekerjanya satu. Yang kedua masih banyak orang yang mau beli, mau gimana caranya mereka akan tetap beli. Tuh. Rasanya anget ya, kata orang bilang itu asapnya bikin badan lebih hangat. Katanya ujungnya rasanya manis, tapi bagi Ustazah mau kayak gimana juga nggak enak. Rokok itu macam-macam. Oke, lanjut matematika. Sudah lewat 2 menit, Ustazah. IPA-nya disimpan, kita lanjut matematika. Matematikanya menghitung enggak? Oh iya dong, masa matematika tidak menghitung? Kok tidak menghitung, rugi dong nanti. Bentar, Ustazah share. Matematikanya nggak usah menghitung tapi itu menulis Dan kok gini? Bentar. Ini Ustazah share whiteboard deh. Oke. Ini sudah akan menulis di sini. Mas Almer, Mbak Alnya, geser-gesernya nanti ya. Ustazah yang nulis. Ini whiteboard deh. Oke. Hey, gambarnya. Loh, Ustazah pakai whiteboard yang lain aja deh. Cancel. Oke. Jangan. Ustazah pakai whiteboard yang biasa Ustazah pakai aja. Kalau pakai whiteboard yang ini. Matematika tak Us. Iya, matematika. Kalau whiteboardnya Ustazah kalian nggak bisa ini edit kan?
Oke, whiteboard yang seperti biasa. Lanjut. Oke. Pelajarannya adalah, silakan dibuka kembali ke kecepatan. Ya. Silakan dicatat. Kemarin kan Ustazah sudah menjelaskan tentang kecepatan itu ada yang namanya jarak, waktu, sama kecepatan ya rumusnya. Kalau kemarin ada rumus Jokowi yang terkenal banget, kayaknya banyak yang sudah tahu Jokowi. Saya. Ada yang ada yang rumusnya adalah SH. Ini kenapa ya? Kecepatan. Trainer. Oke, silahkan di-mute. Kecepatan itu rumusnya ada dua. Satunya adalah Jokowi atau jarak, kecepatan dikali waktu. Satunya lagi rumusnya adalah apa kemarin? Jarak itu adalah space, SPT. Boleh pakai kanan, boleh pakai kiri. Terserah kalian pakai yang mana. Lebih gampang pakai Jokowi, Us. Iya, banyak yang suka pakai Jokowi. Kemarin banyak banget yang sudah pinter, udah bikin soal dengan baik. Tapi aku belum tahu caranya pakai Jokowi. Oke, nanti sudah bahas. Sudah? Kalau sudah, Ustazah akan pindah ke sini. Soal kecepatan. Oke, ini kok rame sebentar. Ustazah ubah dulu ininya. Hostnya. Terus, ini mana ya? Yes. Oke. Jadi Ustazah ubah biar nggak rame di sini. Ustazah bisa ngecek kalian di sini juga. Oke. Yang nggak mute silakan di mute. Oke, karena berisik. Nah. Kalau berisik mengganggu temannya. Kenapa ini tidak mau di mute? Oke. Soal kecepatan. Ustazah, Us. Nanti dibahas, Us. Iya dong, dibahas. Bentar, Ustazah pakai catatan aja deh nulisnya. Karena ini soal cerita. Oke. Soal kecepatan. Kelihatan kan? Kurang besar? Enggak. Udah. Oke. Kegedean. Kegedean. Dikecilin. Soal kecepatan nomor 1. Kalian besarkan di layar kalian ya.
Soal kecepatan nomor 1 adalah Andi bersepeda dari Surabaya menuju Malang benar. Oke. Andi bersepeda dari Surabaya menuju Malang dalam waktu berapa jam ya ini? 2 jam. Oke. Jika ya karena nggak bisa Ustazah bahas biar kalian bisa. Jarak Surabaya Malang adalah